Shalom jemaat terkasih. Kebaktian streaming akan dilakukan dengan metode siaran tunda di channel YouTube. Mari kita persiapkan diri untuk mengikuti serta melaksanakan kebaktian minggu. Meski kita mengadakan kebaktian minggu di rumah, tetap pergunakan pakaian yang rapi, seperti kita sedang kebaktian di gedung gereja. Berdoalah dan persiapkan hati serta pikiran kita sebelum mengikuti kebaktian dengan metode streaming, agar kita berfokus pada kebaktian, bukan yang lain. Jika menggunakan sarana gadget, pastikan kita mengaktifkan mode senyap atau silent, supaya tidak terganggu dengan notifikasi media sosial. Pergunakan Alkitab tercetak supaya kita dapat membaca firman Tuhan dengan khidmat. Untuk ungkapan syukur berupa persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja seperti tercantum dalam warta jemaat atau dikumpulkan terlebih dahulu di rumah, dimasukkan ke dalam amplop lalu dapat dimasukkan ke kotak persembahan di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Selamat beribadah. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Hingga detik ini, penyertaan dan berkat serta kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan. Mari bersama dengan bersyukur kita nyatakan kasih setia Tuhan dalam pujian Hai Kristen, nyanyilah.
Umat Tuhan, kita memulai kebaktian Minggu Paskah ke-7 ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang setia mengasihi ciptaan dan semesta. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita mengimani doa adalah nafas hidup orang beriman. Artinya, doa selalu menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup kita. Demikian pula dalam hidup bergereja. Doa pun menjadi nafas bagi setiap kehidupan maupun pelayanan kasih yang diperjuangkan dan dikembangkan. Melalui tema berdoa dalam relasi dan karya, kita meneladan apa yang dilakukan oleh Kristus saat ia berdoa bagi para murid yang akan melanjutkan karya kasih Allah yang telah dirintis Kristus bagi dunia. Doa merupakan kekuatan bagi orang percaya yang bersedia setia dalam relasi dengan Allah serta sedia memperjuangkan kasih dalam karya. Namun marilah kita menengok kehidupan kita saat ini. Sudahkah dalam seluruh perjalanan kehidupan yang kita jalani, kita telah menjadi orang-orang yang bersedia untuk menempatkan doa sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita, baik dalam relasi dengan Allah maupun dalam karya kita, atau justru kita menomorduakan doa dalam seluruh bagian kehidupan kita. Dan marilah juga kita bertanya dalam keheningan doa kita, sudahkah kita membangun relasi yang akrab dengan Allah serta memperjuangkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami menghadap kehadirat-Mu dengan seluruh kerendahan hati dan keterbukaan hidup kami. Kami pun memeriksa seluruh perjalanan hidup yang telah kami lalui hingga detik ini. Kami sadar ya Tuhan, kerap dalam hidup kami menempatkan Engkau menjadi bagian yang kedua. Bahkan ketika kami larut dalam kehidupan kami, kerap kami melupakan Engkau dalam segala hal yang kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon ampun ketika kehidupan kami belumlah menunjukkan setiap kesediaan untuk menjadi pribadi yang berrelasi akrab dengan Engkau, dan sekaligus pribadi yang bersedia melanjutkan karya kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah kami ya Tuhan akan segala kelemahan kami tersebut, dan kiranya melalui seluruh kekuatan serta anugerah kasih yang Engkau nyatakan dalam diri kami akan terus belajar menjadi pribadi yang akan memperjuangkan kasih bagi semesta, serta pribadi yang bersedia akrab dengan Engkau. Kami sadar seluruh perjalanan kehidupan kami tak pernah mudah untuk dilalui. Tapi biarlah kekuatan-Mu ya Tuhan yang akan menuntun dan membimbing langkah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sejak terdapat
Saudara-saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang setia berharap dalam kasih dan kehendak Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 7 sampai 8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Kiranya kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan memampukan kami, sehingga firman-Mu selalu menyadarkan dan memperkuat iman percaya kami kepada Engkau, untuk kami selalu siap sedia Engkau bentuk dan Engkau utus menjadi saksi kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku
telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara, menghidupi dengan mewujud nyatakan firman Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, relasi dan karya merupakan dua hal yang terhubung erat satu dengan yang lain. Dalam relasi kita menemukan karya untuk saling mengasihi, menghargai, dan menguatkan satu sama lain. Dalam karya pun kita menemukan relasi, perjumpaan yang mengakrabkan, agar karya yang kita lakukan mampu menjadi berkat bagi semua yang menerimanya. Dan di hidup sehari-hari, baik kehidupan pribadi, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bergereja, kita menghidupi relasi dan karya sebagai bagian indah yang membuat proses hidup menjadi dinamis. Gereja pun hadir sebagai kepanjangan tangan Tuhan dalam merajut relasi serta karya kasih Tuhan bagi dunia ini. Untuk itulah saudara-saudara yang terkasih, gereja, di mana kita adalah gereja, selalu dikehendaki oleh Tuhan menyatakan kasih terbaiknya, supaya kasih Tuhan yang telah kita terima semakin terwujud nyata dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, bacaan Injil hari ini mengajak kita memaknai relasi dan karya gereja dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia melalui doa Kristus. Mengapa kita belajar dari doa? Iman Kristiani kita menghayati bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya, doa menjadi sebuah bagian tak terpisahkan dari kehidupan iman kita, serta doa pun menjadi tanda kesiapsediaan kita berserah dan senantiasa dibentuk oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari, juga kesediaan kita bergantung penuh pada kekuatan Tuhan. Kita selalu mengawali setiap proses kehidupan dan hari-hari kita dengan doa. Bahkan kita pun mengakhiri segala kegiatan kehidupan sehari-hari pun di dalam doa. Dalam seluruh kesempatan yang kita miliki, dalam detik-detik kehidupan yang ada, kita pun selalu berusaha untuk membangun doa-doa kita supaya kehidupan kita semakin dekat, semakin akrab, dan kita merasakan kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Kita selalu merasa ada yang berbeda ketika kita tidak berdoa. Rasanya ada yang kurang, ada yang tidak pas, ada yang hilang dari diri kita kala kita tidak membangun kehidupan doa. Maka dari itulah doa sangat tepat sekali dikatakan sebagai nafas kehidupan orang percaya. Dan jika kita tilik dengan seksama, dalam doa pun ada relasi dan karya. Dan pertanyaannya, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita dapat menemukan keterhubungan antara doa dengan relasi dan karya? Mari kita lihat Yohanes 17 ayat 1-11. Secara struktur, doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 1-27 terdiri dari 3 bagian. Pertama, Yesus berdoa bagi kemuliaannya di ayat 1-5. Yang kedua, Yesus berdoa bagi para murid
di ayat 6 sampai 19, dan yang terakhir Kristus berdoa bagi orang percaya di ayat 20 sampai dengan 27. Dengan melihat struktur ini saudara-saudara, Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 berisi dua bagian doa Kristus, yaitu doa untuk kemuliaannya dan bagi para murid. Yang pertama kita akan melihat apa yang dinyatakan oleh Kristus ketika ia berdoa untuk kemuliaannya. Menarik saudara-saudara untuk mempertanyakan ucapan Yesus yang ingin kemuliaan. Bukankah Yesus telah dimuliakan Allah selama ini? Tetapi ada hal lain yang perlu kita lihat dengan lebih dalam. Yang dimaksud dengan kemuliaan di sini bukan dalam arti harafiah, tetapi kemuliaan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kebersatuannya dengan Allah. Kesatuan utuh itulah yang didapatkan dan dirasakan oleh Kristus melalui karya keselamatan yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib, yang adalah tugas perutusan sekaligus kehendak Allah yang dikerjakan dengan setia sampai akhir, meski Kristus harus melalui jalan derita salib. Jadi apa dan kemuliaan yang dimaksud oleh Kristus itu bukan sekedar bukan dalam arti harafiah, tetapi benar-benar menjadi sebuah kerinduan Kristus yang ingin meneladankan kepada kehidupan para murid, dan juga dalam kerinduan doanya bahwa kelak pun para murid dikehendaki oleh Kristus juga harus senantiasa menerima dan merasakan kemuliaan yang adalah kebersatuan kehidupan mereka dengan Allah. Menghidupi kemuliaan dengan menjadi satu bagian dengan Allah adalah sebuah jalan hidup yang dipilih oleh Yesus selama di dunia. Pilihan jalan hidup yang tak mudah, tetapi Kristus mampu melakukannya dengan utuh sejak ia lahir di tengah-tengah dunia sampai ia kembali ke surga. Dan hal itu dapat terjadi karena relasi yang amat dekat antara Allah dengan Kristus. Kristus meneladankan kedekatan relasi itu dengan setia membangun kehidupan doa dengan Allah dalam kesehariannya. Pada semua bagian Injil, kita menemukan Tuhan Yesus selalu mengawali keseluruhan pelayanan dan kehidupannya di dalam doa. Relasi persekutuan yang akrab dengan Allah inilah yang juga menjadi sebuah sikap yang harus diperjuangkan oleh gereja, baik secara personal maupun komunal, dengan meneladan apa yang telah dinyatakan oleh Kristus dalam seluruh bagian kehidupannya. Relasi yang akrab dengan Sang Pemilik dan Penguasa kehidupan akan memampukan kita sebagai gereja untuk tetap teguh, untuk tetap setia, untuk tetap memegang keyakinan iman kita dengan setiap pilihan jalan hidup seturut dengan kebenaran firman Allah, sehingga seberat dan seterjal apapun jalan yang harus kita tempuh ketika kita memutuskan untuk ingin membangun kehidupan yang setia dengan Allah, kita akan tetap berusaha setia menjalani jalan itu karena kita yakin apa yang kita lakukan semuanya bagi Allah. Disinilah saudara-saudara yang terkasih, makna berdoa dalam relasi sangat terasa kuat. Kita berdoa untuk mendekatkan ikatan persekutuan kita dengan Allah. Kita berdoa karena kita yakin dengan penyertaan dan kedekatan relasi dengan Allah itulah kita akan selalu siap sedia menjalani semua tantangan dan rintangan dalam kehidupan ini dengan semua konsekuensi yang harus kita jalani. Dan dengan berdoa itulah kita pun terus membangun kebergantungan dan kedekatan kita dengan Allah. Poin yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, tak hanya sekedar mengingatkan doa untuk menjalin relasi dengan Allah saja. Yesus pun berdoa untuk kesiapan para murid, baik para murid di masa itu maupun para murid di sepanjang masa yang akan melanjutkan karya kasih-Nya bagi dunia. Melalui doa yang diungkapkan oleh Kristus bagi para murid, mengajak kita semua untuk memahami bahwa seluruh karya kasih yang kita perjuangkan harus selalu kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Karena itu kita melakukannya bagi Allah, dan karena sejatinya juga karya kasih itu adalah karya Allah sendiri yang dihadirkan melalui kita sebagai kepanjangan tangan kasih-Nya.
Bukankah kita adalah mitra Allah? Bukankah kita adalah sahabat Allah? Kita adalah rekan sekerja Allah yang diajak dan dikehendaki oleh Allah untuk menyebarkan seluruh karya kasih yang telah kita terima dari Allah, dan kita pun diutus menjadi duta-dutanya di dalam segala perjalanan kehidupan yang kita jalani. Dan semuanya itu sekali lagi dapat dilaksanakan ketika diiringi dengan doa. Tentu pertanyaannya adalah mengapa doa? Masih terhubung dengan poin pertama tadi, Kristus selalu mengawali pelayanannya dengan doa. Doa menolong dan mengingatkan kita manusia yang rapuh dan tak mampu bekerja sendiri untuk selalu bergantung pada kekuatan Allah. Lewat doa pun kita akan yakin dan terkuatkan melalui semangat yang dihadirkan oleh Allah, sehingga karya kasih yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari mampu menjangkau seluruh sesama yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita, maupun juga ciptaan-ciptaan Allah yang lain yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Berdoa dalam karya pun mengajak kita semua selalu menghayati bahwa Allah tak hanya menolong kita dalam mewujudkan karya kasih, Allah pun setia memelihara kita dan kita menerimanya untuk menjadi sumber kekuatan dalam seluruh karya kasih kehidupan kita sehari-hari. Dan gereja pun juga selalu disadarkan akan pentingnya makna doa dalam seluruh karya yang dilakukan. Tak hanya sekedar berdoa ketika kita akan melakukan pelayanan, entah itu pelayanan ibadah, entah itu pelayanan sosial kita, entah itu pelayanan dalam bidang-bidang yang lain, pelayanan pendidikan, pelayanan di kebaktian sektor, pelayanan kedukaan dan lain sebagainya. Tetapi gereja memaknai doa sebagai bagian yang utuh, yang menyertai doa yang akan selalu menolong gereja untuk ingat bahwa Allah sendiri yang selalu menolong kita, dan Allah yang akan senantiasa memelihara kehidupan gereja di dalam segala karya dan kehidupannya. Sehingga dengan kita disadarkan akan arti dan ketekunan doa dalam kehidupan bergereja kita, maka kita tak akan terjatuh dalam sebuah godaan untuk saling berkompetisi menghadirkan karya kasih terbaik. Apalagi ketika saat ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak orang berlomba-lomba untuk menyatakan perwujud nyataan karya kasihnya lewat setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Bahkan gereja pun, kalau boleh dikatakan dalam tanda kutip, juga berlomba-lomba untuk mewujud nyatakan karya kasihnya bagi sesama dan lingkungan. Tetapi kita diingatkan kembali bahwa lewat doa itulah kita akan selalu disadarkan bahwa ketika kita berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik dalam karya kasih kita, itu bukan karena kita ingin berkompetisi, tetapi marilah kita menghayatinya dalam segala kesadaran akan kerapuhan kehidupan kita, serta kesadaran membutuhkan uluran tangan kasih Allah. Kita bersedia bergandeng tangan satu sama lain, baik secara personal maupun komunal sebagai gereja, untuk bersama-sama mewujud nyatakan karya kasih Allah terbaik itu dalam kehidupan dan kehadiran kita bagi sesama maupun lingkungan. Sehingga dengan kesadaran seperti itulah saudara yang terkasih, maka doa-doa kita bukan menjadi sebuah formalitas, tetapi menjadi sebuah kehidupan yang menolong kita untuk menghidupi akan makna kasih dan iman kita kepada Tuhan, serta bagaimana kita mensyukuri atas seluruh berkat, atas setiap kesempatan dalam diri kita untuk menyatakan kebaikan karya Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, gereja hadir di dunia untuk diutus dalam pekerjaan Allah. Mengerjakan pekerjaan Allah sama artinya dengan mengerjakan dengan cara serta bersama-sama dengan Allah. Ketika kita mengerjakan tugas panggilan kehidupan kita, kehidupan persekutuan, kehidupan kesaksian, dan kehidupan pelayanan kita, semuanya tak pernah lepas dari cara-cara Allah yang unik, yang membentuk diri kita, yang selalu menyatakan kehendaknya yang terbaik bagi kehidupan kita.
Mungkin jalan yang ditempuh oleh kita sebagai gereja dalam berkarya tak senantiasa mulus seperti yang kita bayangkan dan kita harapkan. Mungkin di sana sini kita menemukan kesulitan. Mungkin di sana sini kita pernah berkonflik atau sedang berkonflik dalam kehidupan pelayanan kita. Mungkin di sana sini kita menemukan ada hambatan-hambatan yang membuat kita lelah dan membuat kita hampir menyerah dengan apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Tetapi marilah kita kembali merenungkan akan makna doa yang memberikan kekuatan, memberikan kita semangat di dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ketika kita berjumpa dengan tantangan dan kesulitan, mari kita kembali mengingat relasi kita dengan Allah dan keyakinan bahwa ketika ada kesulitan yang kita hadapi, Allah tetap beserta kita dan kita pun dikehendaki oleh Allah menjadikan segala hambatan dan tantangan itu sebagai sebuah kekuatan yang akan membuat kita semangat, membuat kita terus bersedia maju dalam menyatakan karya kasih Allah. Di Minggu Paskah yang ke-7 ini, yang menjadi bagian akhir dari rangkaian masa raya Paskah kita, karena di tanggal 31 nanti kita bersama-sama akan merayakan Pentakosta. Marilah bersama sebagai kepunyaan Allah yang diutus di tengah-tengah dunia ini untuk selalu setia memberitakan karya kasih Allah. Berdoa dalam relasi dan karya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus kepada para murid di masa itu, maupun kita sebagai murid-muridnya di masa kini, mengajak kita juga berserah dan siap sedia untuk berelasi dengan Allah, berelasi dengan sesama, berelasi dengan seluruh ciptaan yang Allah hadirkan dalam karya kasih yang terus kita perjuangkan. Tetaplah bersemangat dan teruslah bangun iman di dalam kasih Allah. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menghadirkan begitu banyak kesempatan untuk membangun relasi serta memperjuangkan karya kasih-Mu, serta memiliki kesempatan untuk selalu menaikkan doa-doa kami dalam segala situasi kondisi yang kami jalani. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan seluruh permohonan serta ungkapan syukur. Kami mensyukuri di tengah keterpisahan jarak dan waktu ya Bapa, Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama dengan setiap anggota keluarga, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah segala ungkapan syukur itu akan menjadi sebuah tanda kesiapsediaan kami untuk senantiasa dibentuk oleh cinta kasih-Mu. Sehingga dalam segala keterpisahan jarak dan waktu ini, kami tetap dapat mengakrabkan ikatan persekutuan bersama dengan saudara seiman. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan.
Kiranya tangan kasih-Mu yang akan senantiasa menolong dan menopang bangsa dan negara kami, agar bangsa ini mampu melewati masa-masa pandemi ini dengan hikmat dan bijaksana, agar kami sebagai masyarakat mampu bergandengan tangan dengan tim medis, paramedis, aparat keamanan, pemerintahan, relawan, dan setiap orang yang ambil bagian dalam percepatan penanganan wabah ini, sehingga semuanya dapat saling menghargai dan saling menghormati seluruh karya yang diperjuangkan dalam percepatan penanganan wabah corona ini. Kami menyerahkan juga untuk segala upaya dan solusi yang tengah diperjuangkan, kiranya Engkau juga akan memberkatinya Tuhan, sehingga melalui upaya dan solusi yang akan ditemukan akan menolong kami untuk dapat menjalankan seluruh proses kehidupan kami dengan situasi pandemi ini dengan terus bergantung dan berserah kepada Engkau. Kami bersyukur untuk setiap masyarakat dan rakyat Indonesia yang telah berjerih lelah menemukan begitu banyak inovasi dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari yang akan menolong setiap orang yang dinyatakan positif COVID-19 dalam segala perawatan yang saat ini mereka jalani. Kiranya Engkau juga akan senantiasa memberkati segala karya orang-orang tersebut ya Tuhan, sehingga melalui karya yang akan terus mereka perjuangkan, kiranya kehadiran mereka pun akan selalu menjadi berkat bagi sesama, bagi negara, dan juga bagi seluruh ciptaan yang Engkau hadirkan. Kami pun bersyukur ya Tuhan dengan kehidupan bergereja kami. Kami mengucap syukur untuk segala kesempatan untuk dapat tetap beribadah, kesempatan untuk saling menyapa, meski saat ini kami harus membatasi perjumpaan-perjumpaan secara fisik. Kiranya Engkau akan senantiasa memberkati segala upaya kami untuk menjaga ikatan persekutuan di dalam Engkau. Agar dalam seluruh kesempatan yang ada, kami pun akan bersama-sama memperjuangkan kasih persekutuan tersebut di tengah-tengah kehidupan bergereja kami. Kami juga bersyukur bahwa dalam keterbatasan yang ada, kami tetap mampu melayani dengan segala daya dan upaya yang kami miliki. Kiranya Engkau akan senantiasa menolongnya Tuhan, sehingga pelayanan-pelayanan tersebut dapat menjangkau semua orang dan dapat menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami berada. Kami serahkan juga untuk semua kepedulian yang terus kami usahakan. Biarlah melalui segala kepedulian tersebut ya Tuhan, kami pun akan selalu merasakan karya kebaikan-Mu mengalir dan karya kebaikan-Mu menolong serta membuat kami terus bersemangat dalam mewujudkan karya kepedulian kasih kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah. Kiranya Engkau juga akan selalu memberkati dan menolong mereka, sehingga dalam seluruh kelemahan yang mereka alami, di dalam segala perawatan yang saat ini mereka jalani ya Tuhan, kiranya mereka pun akan terus bersemangat dan akan tetap merasakan Engkau hadir dan Engkau mendampingi mereka. Dan biarlah dengan semangat itu akan mempercepat proses kesembuhan saudara-saudara kami, agar dalam segala kesempatan yang akan terus Engkau nyatakan, membuat mereka terus berjuang dengan sabar dan tegar, dan membuat mereka tetap berharap di dalam Engkau. Juga untuk keluarga yang selalu mendampingi, kiranya tangan kasih-Mu yang akan memberkati dan mendatangkan sukacita pengharapan di dalam diri keluarga. Kami saat ini mengingat untuk keluarga Ibu Indriati dan juga setiap anak-anak dan para menantu dan para cucu yang telah ditinggalkan oleh almarhum Bapak Sandalolok yang pada hari kemarin ya Tuhan Engkau panggil pulang ke rumah-Mu yang ada di surga. Kiranya Engkau akan senantiasa memberikan kasih penghiburan-Mu kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga keluarga pun akan terus bersemangat menjalani hari-hari mereka selanjutnya dan siap sedia
untuk berproses dalam seluruh kedukaan yang ada dan merasakan segala pengharapan yang tetap Engkau hadirkan dalam kehidupan mereka. Kiranya di tengah setiap duka yang saat ini tengah dialami, akan membuat keluarga untuk terus bergantung dan hanya berserah pada kekuatan kasih-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap proses perayaan Lebaran di tahun 2020 ini, di tengah-tengah masa COVID-19. Kiranya Engkau akan senantiasa pula menyertai saudara-saudara kami yang saat ini tengah merayakan Hari Raya Lebaran. Dan biarlah juga ya Tuhan, ketika mereka tidak mampu melaksanakan Hari Raya itu seperti biasanya, mereka tetap dapat memaknainya dengan sungguh-sungguh, dan mereka tetap bersyukur dengan semua kasih sayang yang Engkau nyatakan. Sertailah juga untuk setiap aparat keamanan yang tetap terus berjaga, untuk seluruh tenaga medis yang tetap siap siaga ya Tuhan, dan para relawan yang sewaktu-waktu akan memberikan bantuan di tengah masa pandemi ini dan juga di tengah perayaan Lebaran. Kiranya Engkau juga akan selalu menolong mereka, agar mereka pun dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan mereka pun juga akan senantiasa melakukan kerja kemanusiaannya dengan sungguh-sungguh di dalam hikmat kasih-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga ingin menyerahkan untuk segala pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Kiranya Kau akan senantiasa menolong dan memberkatinya. Dalam segala pergumulan yang ada ya Tuhan, kami mampu setia berproses di dalamnya, dan kami juga akan setia memperjuangkan segala pergumulan tersebut, agar kami selalu beriman teguh, dan kami pun akan merasakan seluruh karya kebaikan-Mu. Sesaat lagi kami akan berpisah dan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau akan senantiasa memberkati dan menolong kami dalam seluruh bagian kehidupan yang akan kami lanjutkan. Kami akan selalu berserah dan memberikan yang terbaik dalam karya kasih di tengah-tengah dunia ini. Inilah segala ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berikan ungkapan syukur kita dengan memuji Allah dan diiringi dengan PKJ 147, di sini aku bawa.
sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita bawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa, kami bersatu hati untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya melalui ibadah online pada pagi hari ini, kami dapat menyatukan hati untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Bapa. Jika tadi kami sudah memberikan sebagian dari persembahan kami, kiranya persembahan kami ini dapat dikelola dengan baik ya Bapa dan dapat bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan doa persembahan kami ini hanya ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bagi yang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara yang terkasih, kini lanjutkanlah seluruh langkah hidupmu dengan terus setia berkarya dan juga membangun relasi yang akrab dengan Allah serta sesama dan seluruh ciptaan, agar karya kasih yang kita perjuangkan akan senantiasa mampu berdampak positif bagi diri kita, bagi sesama, seluruh ciptaan maupun lingkungan di mana Tuhan menempatkan dan mengutus kita sekalian. Untuk itu, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Haleluya. Amin. Di laut tenang
Tuhan.